saya akan memperkenalkan narasumber kita, Bapak Dr. Aprinus Salam, dosen FIB Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kepala Pusat Studi Kebudayaan Universitas Yogyakarta. Beliau lahir di Riau tahun 65, ya. Kemudian menyelesaikan S1 di Universitas Gadjah Mada, pada S1 pada tahun 1992 dengan skripsi berjudul Dimensi Mistik Puisi-puisi M.A. Ainun Najib. Kemudian menyelesaikan studi S2 tahun 2002 dengan judul tesis Latar Sosial Politik Munculnya Puisi Sufi pada tahun 1980-an hingga 1990-an di Yogyakarta. Menyelesaikan S3 tahun 2010 dengan judul disertasi Negara dan Perubahan Sosial dalam Novel 1980-an sampai 1990-an. Nah, selain sebagai dosen dan Kepala Pusat Studi Kebudayaan, beliau juga mitra bestari di 7 jurnal ilmiah di Indonesia. Pertama di Jurnal Aksara Balai Bahasa Bali, Jurnal Atavisme Balai Bahasa Jawa Timur, Jurnal Caraka Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Jurnal Jentera Kemendikbud Republik Indonesia, Jurnal Madah Balai Bahasa Riau, Jurnal Undas Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Mungkin orang jurnal balai juga ada di sini. Dan Pak Aprinus adalah salah satu mitra bestarinya. Mari kita sambut narasumber kita, Aprinus Salam. Ya, saya pakai ini apa? Terserah aja. Nanti Pak Sharon nggak ada. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut-ikutan mau berpantun. Saya tidak bisa berpantun karena hidup banyak masalah. Mohon maaf kalau saya tidak santun karena ingin hidup apa adanya. Mohon izinnya, terima kasih Pak Sendo ya. Mohon izinnya kalau saya memberi penghormatan itu dari mahasiswa dulu. Jadi mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, nah, kan gitu Pak. Jadi dibalik ini ukurannya, karena kalau biasanya dari dekan dulu, ketua jurusan, prodi, baru mahasiswa. Kalau saya, mahasiswa yang saya hormati, Bapak prodi, jurusan maupun dari pihak dekanat yang saya hormati, saya merasa bangga mendapat kesempatan berbicara di sini, merasa terhormat. Terima kasih juga, pokoknya ada kesempatan untuk berdiskusi di sini. Nah, kalau soal tema itu kita dengan Pak Seno membicarakannya agak lama, sempat beberapa kali bolak-balik. Pertama saya diberi tema kaitannya dengan sastra dan apa gitu. Kemudian dikasih tema sastra dan perubahan sosial. Kemudian akhirnya dengan diskusi-diskusi tadi muncullah tema aku dalam mitos-mitos modernisme. Nah, kenapa saya ingin memilih tema itu? Kami atau kita atau saya itu ingin merefleksikan ulang kira-kira posisi sosial, posisi sejarah kita itu sekarang di mana sih? Nah, kira-kira itu. Posisi sosial kita itu di mana sih? Posisi historis kita itu di mana sekarang? Posisi aku. Nah, aku itu sebetulnya bukan aku dalam pengertian saya pribadi, tapi aku sebagai subjek. Jadi posisi subjek orang Indonesia itu kira-kira di mana?
posisi historisnya di mana. Nah, itu pun saya memakai dua pendekatan. Begitu banyak pendekatan, mungkin belasan gitu ya. Saya memakai dua pendekatan struktural dan pendekatan post struktural. Kalau pendekatan struktural itu kira-kira begini, kita itu tidak bisa memilih lahir di mana. Lahir di Banjarmasin, ya kita menjadi orang Banjarmasin. Itu struktur tempat-tempat. Kita lahir sebagai anak orang kaya atau anak orang miskin, itu struktur. Ada habit-habit tertentu dari struktur yang membiasakan kita, dan kemudian struktur tadi menstrukturasi posisi sosial kita. Kira-kira begitu. Jadi ada struktur-struktur tertentu yang menyebabkan keberadaan kita dibesarkan oleh partisi-partisi struktur tersebut. Kalau lahir di desa, anak guru yang hidup pas-pasan, habit-habit di partisi struktur itu kemudian membesarkan kita, menstrukturasi kita sebagai subjek. Itu pendekatan struktur. Nah, kalau pendekatan post struktur itu pendekatan kewacanaan sebetulnya, di atas atau lewat dari struktur. Nah, pendekatan kewacanaan itu yang mengkonstruksi kita, aku atau subjek yang mengkonstruksi kita itu sebetulnya wacana. Nah, wacana itu banyak. Wacana itu banyak. Agama itu wacana. Nasihat-nasihat orang tua itu wacana. Nasihat-nasihat orang tua, nilai-nilai kearifan lokal yang disampaikan orang tua itu wacana. Kemudian kebiasaan-kebiasaan lain yang membesarkan kita itu wacana. Artinya sebetulnya secara genetik ada konstruksi-konstruksi wacana yang diteruskan untuk membangun keberadaan kita. Nah, itu yang saya sebut kemudian sebetulnya subjek primitif kita itu seperti yang diperlihatkan oleh nenek moyang kita, misalnya dengan prestasi-prestasi tertentu, bahwa dulu kita pernah punya Borobudur, punya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia yang mungkin dalam bahasa tradisionalnya itu kemudian agama-agama lokal. Tetapi kemudian kita menjadi tahu misalnya salah satu agama besar di Indonesia abad 7 atau abad 5 sampai 7 itu Indonesia sudah punya kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu pusat agama Buddha. Kemudian di Jawa misalnya abad-abad sebelum hampir bersamaan dari abad 5 sampai abad 8, 9 itu kalau dari candi-candi gitu sebetulnya keyakinan kita itu sebetulnya agamanya Hindu. Jadi bahwa sadar tradisi kita itu kalau bukan animisme, dinamisme, kemudian ada lapis konstruksi agama Buddha, agama Hindu, kemudian masuk dengan bersamaan agama Islam. Kemudian mungkin debatable ya. Ada yang mengatakan agama Islam masuk abad 7, abad 8, ada yang mengatakan abad 11 dan seterusnya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa ternyata konstruksi wacana baik dari hal-hal yang bersifat tradisi, keyakinan-keyakinan lokal, agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, nah kemudian pada abad berikutnya lagi kemudian Kristen masuk yang dibawa oleh penjajah. Artinya dari tataran kewacanaan, konstruksi yang membangun keberadaan kita sebetulnya lapis-lapisnya banyak. Nah, terbukti kemudian secara historis ketika penjajah dalam hal ini bukan semata-mata kemudian Belanda ya, tapi mungkin juga Portugis, mungkin Inggris dan seterusnya juga membawa semangat Kristen. Nah, misi penjajah itu secara inheren di dalam waktu-waktu atau kurun-kurun penjajahan itu dia membawa dua ideologi besar sebetulnya.
membawa kapitalisme dan membawa modernisme. Itu yang kemudian dimobilisasi oleh penjajah yang kemudian sampai abad 20, 19 atau 20 itu menjadi kontestasi wacana yang mengkonstruksi subjek, yang mengkonstruksi diri kita, maksud saya. Aku gitu ya. Jadi sebetulnya orang Indonesia secara keseluruhan adalah subjek-subjek yang dikonstruksi berkat hasil dari kontestasi wacana. Dan itu yang kemudian kontestasi tadi juga hadir di dalam diri kita dengan semangat yang berbeda-beda. Ada orang yang diam-diam kemudian ideologi dalam tanda petik atau wacana-wacana tertentu yang religius itu lebih diyakini dan lebih dominan di dalam diri kita. Tetapi ada ideologi atau wacana-wacana yang mungkin tidak lagi sesuatu yang disebut dengan religius. Itulah kemudian ada proses yang kemudian secara pendidikan di Nusantara ada kontestasi antara pendidikan di desa yang kemudian disebut dengan pesantren, yang kemudian ada juga pendirian sekolah umum yang kalau disebut dengan basis sekuler ya. Basis sekuler itu kemudian maksudnya itu dia memisahkan kepentingan agama maupun hal-hal yang bersifat kultural. Jadi dia pisahkan. Artinya kuliah umum tidak secara fokus mempelajari hal agama. Nah, itu berjalan terus-menerus. Dalam praktiknya kemudian ada di tahun-tahun 1920-an mungkin Pak Zainul ada polemik kebudayaan. Itu pada masanya menjadi ikon dan selalu dipelajari oleh perkembangan sejarah kita ketika ada perdebatan tentang kita mau memilih barat atau memilih diri kita sendiri, maksudnya timur gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa ingat, itu salah satu pemikir-pemikir yang mencoba mendorong barat itu seperti pemikiran-pemikiran Sultan Qadir Ali Sabana. Atau di pihak lain beberapa tokoh orang Jawa dan beberapa tokoh Melayu itu mencoba berbasis tradisi. Tetapi, nah ini dia, ada janjinya berbeda-beda. Kalau agama itu janjinya mencoba menyelamatkan kita dunia akhirat, tetapi janji-janji ideologi seperti kapitalisme, modernisme itu janjinya lebih pada kesejahteraan ekonomi di duniawi. Nah, dalam proses tadi kalau kita mau sama-sama kalau kita mau sama-sama jujur, ternyata dalam perkembangannya modernisme dan kapitalisme memenangkan kontestasi. Kemudian pendidikan negara juga tampaknya punya keberpihakan terhadap modernisme dan kapitalisme, sehingga kemudian negara mengambil kebijakan-kebijakan berdasarkan pemikiran-pemikiran modernisasi maupun pemikiran-pemikiran yang bersifat kapitalistik. Dan terbukti sekarang walaupun kita kadang-kadang merasa tidak cukup nyaman mengakuinya, tapi sebetulnya negara kita adalah negara modern yang kapitalistik. Nah, jadi ini ini yang kadang-kadang kemudian kita berusaha memanipulasi kenyataan-kenyataan sosial tadi dengan mewacanakan ulang terus-menerus apa yang disebut dengan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius, basis ideologis negara kita adalah Pancasila dan seterusnya. Tetapi di dalam praktik kehidupan sehari-hari, kalau kita mau jujur, sebetulnya kita adalah aku modern. Kita itu sebetulnya orang-orang modern yang secara konstruksi kewacanaan hidup sehari-hari kita berusaha kemudian mengkalkulasi ini menguntungkan atau tidak, ini merugikan atau tidak. Dalam situasi tersebut sebetulnya kita merasa kadang-kadang tidak cukup jujur dengan diri kita bahwa ada proses-proses
modernisasi yang juga memenangkan kontestasi di dalam diri kita. Nah, ini yang ingin saya justru kemudian dalam prosesnya ada konteks negara dengan politik kebudayaan atau strategi kebudayaan menghidupkan kembali tradisi-tradisi atau hal-hal kearifan sosial di setiap lokal-lokal yang bersangkutan. Itu artinya bahwa mungkin di satu sisi negara menerapkan kebijakan-kebijakan modern dan kapitalistik, tetapi di sisi lain negara juga mencoba memberi perimbangan-perimbangan untuk memobilisasi kebijakan atau strategi-strategi kebudayaan yang berbasis pada nilai-nilai lokal. Jadi ini sekarang semuanya dikontestasikan. Tetapi, nah itu dia. Tetapi kita sekarang hidup di dalam satu situasi yang cukup yang baik di tataran-tataran yang bersifat fasilitas infrastruktur kehidupan sehari-hari maupun situasi-situasi di dalam diri kita itu sebetulnya diam-diam kita seperti memilih untuk hidup di dalam satu sistem nilai modernitas. Nah, padahal bukan saja nilai-nilai bukan saja hal-hal yang bersifat agama, bukan saja hal-hal yang bersifat nilai-nilai modern atau modernisme, kapitalisme maupun janji-janji ideologis lain, dia sebetulnya memanipulasi kesadaran kita untuk menutup pengetahuan kesejatian tentang diri kita. Jadi ideologi, nah gitu. Pengetahuan ideologi itu menutup atau membungkus atau menghalang-halangi pengetahuan kita, kemampuan kita untuk mengenali diri kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kemudian kita bisa terhindar dari ideologi? Pertanyaannya. Sejauh kita tidak bisa berproses untuk pelan-pelan atau dengan cara-cara tertentu untuk kembali menemukan kesejatian diri, itu kita sebetulnya hidup di dalam satu bungkus ideologi tertentu. Ideologi kebanjaran. Ideologi kebanjaran misalnya kalau itu dianggap sebagai ideologi lokal, itu juga membungkus proses-proses untuk menemukan kesejatian diri kita. Apa itu kesejatian diri kita? Tadi saya sudah diskusi sama Mas Ainul, ketika kita berumur 4 bulan atau 5 bulan di dalam kandungan, kita dititipkan ruh. Kutitipkan ruhku padamu. Nah, ruh itu kalau bahasa ilmu sosial dia nggak bisa mengklaim itu sebagai ruh ya. Itu yang kalau di dalam ilmu sosial Pak Sainul yang disebut dengan the real, sesuatu yang nyata. Jadi sesuatu yang nyata itu ada di dalam diri kita masing-masing sebetulnya. Ada sendiri. Kalau didukung kemudian dengan kalau punya keyakinan tertentu, misalnya di surat Qaf ayat 16 itu juga begitu. Kalau kamu ingin tahu, katanya, saya lebih dekat daripada ulat lehermu. Itu maksudnya yang nyata tadi, yang tersembunyi di dalam diri kita, yang kemudian tidak bisa lagi kita jangkau karena terbungkus oleh ideologi. Kira-kira begitu. Jadi ini saya tidak tahu apakah ini kemudian pemahaman-pemahaman yang cukup kompleks yang perlu kita pelajari. Tetapi kemudian hidup kita itu tanpa disadari kita menjadi modern. Nah, pengetahuan sebetulnya juga berkontestasi dengan mitosnya masing-masing. Mitos itu maksudnya gini, hal-hal yang kadang-kadang kita percaya tapi kemudian juga tidak ada bukti kebenarannya, gitu. Tidak ada bukti kebenarannya. Orang Jawa di Yogyakarta itu percaya dengan mitos tentang Nyi Roro Kidul. Ya percaya, tapi tidak juga perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, modernisme juga menciptakan mitos-mitos gitu loh. Salah satu mitos yang dikonstruksi sedemikian rupa oleh modernisme antara lain hal-hal yang kalau modern itu baru loh.
yang tidak baru deso. Nah itu. Terus kita berpacu untuk hidup dalam kebaruan tadi. Ada juga konstruksi-konstruksi lain bahwa ada nilai-nilai yang dianggap kalau ini tidak mengikuti irama modernitas, kamu dianggap tidak normal, kamu dianggap orang aneh. Jadi yang menentukan normalitas pun ternyata konstruksi-konstruksi wacana modern. Nah kita percaya gitu. Kita percaya hidup harus sukses. Sukses itu juga mitos loh. Sukses, kekayaan itu mitos. Kalau mau sukses kamu harus kaya. Itu mitos semuanya. Dan kita berlomba-lomba untuk mengejar mitos tadi. Berlomba-lomba dengan berbagai cara untuk mendapatkan seolah-olah kebahagiaan itu ada. Seolah-olah kesuksesan itu ada. Padahal di dalam ilmu-ilmu sosial sebetulnya kesuksesan itu fantasi. Kalau bahasa Zizek namanya fantasi. Tapi dalam bahasa sehari-hari sebetulnya mitos. Kita mengejar mitos-mitos yang belum tentu ada, dan kita berpacu dalam situasi-situasi tersebut. Nah, pertanyaannya, banyak hal juga mitos-mitos tadi membuat, bukan berarti kita terus kemudian nggak tahu ya. Ada mitos-mitos tentang prestis. Wah, terus ada kita ke mall-mall mahal untuk selfie, kemudian kita posting di media massa. Itu mitos tentang apakah itu terkait dengan kemudian simbol-simbol kesuksesan, simbol-simbol kekayaan, atau mungkin simbol-simbol yang terkait dengan tanda-tanda kemodernan. Jadi kita itu ke mall itu untuk mendapatkan tanda bahwa kita modern. Tapi pertanyaannya, apakah kita nggak tahu bahwa itu tipuan? Diri kita melakukan tipuan terhadap simbol-simbol modernitas tadi. Nah, kita tahu gitu. Masalahnya kita tahu membeli mahal itu, membeli tas, waduh kok mahal banget ya. Tapi kok Gucci ya? Waduh, kok Gucci ya? Waduh, prestis dong. Tapi kalau kita punya duit, kita membeli. Apakah kita nggak tahu bahwa itu mahal? Tahu. Tapi kita membeli simbol-simbol. Simbol itu mitos di dalam konteks tersebut. Jadi kita tuh melakukan tipuan-tipuan juga. Nggak bisa beli Gucci asli misalnya, atau kita beli Gucci KW1 untuk memanipulasi mitos saja. Jadi kita hidup di dalam mitos. Nggak bisa beli Gucci KW1, beli KW2. Tapi yang penting Gucci. Jadi modernitas itu menciptakan mitos-mitos tertentu untuk kita hidup di dalam mitos modernisme tadi. Kalau nggak ada juga KW2, KW3 beli. Yang pokoknya Gucci, yang penting harganya kita terjangkau, kemudian kita bawa kemana-mana. Sehingga sebetulnya kita hidup di dalam satu mitologi modernisme tertentu dan kita memanipulasinya. Apakah tipuan-tipuan seperti itu? Kita tidak tahu. Kita tahu dan kita menjalaninya. Nah, itu yang disebut dengan, kalau dalam terminologi Zizek namanya, itu yang disebut dengan modernisme. Kesadaran sinis. Nah, ini tahap-tahap tertentu dari bahwa situasi historis kita sebetulnya, sadar atau tidak sadar, kita itu terhegemonis demikian rupa oleh satu konstruksi ideologi, sehingga ideologi tadi membatasi gerak langkah kita untuk, kadang-kadang kita sering banyak berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan. Ini yang menyebabkan kemudian kita kehilangan, kalau saya sebut tadi malam saya diskusi sama Mas Ainul, bagus sekali masukannya tentang, kalau bahasa saya, kita tuh kehilangan spontanitas. Kita tadi Bapak Kaprodi ya, ketika menguji kelisanan itu dengan berpantun itu kan sebetulnya yang diuji spontanitas. Kalau dari teman-teman mahasiswa di sini ada 100 orang yang bisa 2, berarti yang punya spontanitas tinggal 2 orang. Itu artinya 2%. Nah, jadi kalau saya mengatakan begitu hilangnya spontanitas itu artinya kita kadang-kadang ragu, kita mudah, aduh nanti malu, nanti jelek. Wah, itu semuanya membuat kita tuh spontanitas kita hilang. Nah, konstruksi-konstruksi modernitas yang menyebabkan kita terpaksa hidup di dalam kesadaran sinis itu juga menghilangkan, kalau bahasa saya atau bahasa ilmu sosialnya, hilangnya singularitas. Nah, ini sebentar lagi Pak Sainul, karena saya lebih senang diskusi sebetulnya. Hilangnya singularitas itu sebetulnya kalau bahasa sehari-harinya kepribadian atau papernya sudah dibagi ya Pak Sender. Nah, kepribadian itu, singularitas itu bisa dalam konotasi diri itu ada di dalam kita, diri kita.
diri itu. The real itu diri, sesuatu yang imanen. Tetapi kepribadian itu ketika kemudian komposisi konstruksi wacana di dalam diri kita itu beda-beda. Itu yang yang disebut dengan kepribadian. Nah, kepribadian kita pun hilang dalam pengertian begitu banyak kehidupan yang menyebabkan bahwa kita mengalami kesulitan untuk kembali menjadi diri kita sendiri. Ideologi menyebabkan kesulitan untuk membawa kita atau mendorong kita untuk kembali kepada kepribadian kita. Jadi itulah yang terjadi. Proses sosial tadi membuat kita semakin menjauh sebetulnya, semakin menjauh untuk kembali kepada diri. Nah, kalau dirinya itu D besar, itu sebetulnya Tuhan. Kembali ke diri itu kembali ke Tuhan sebetulnya. Ada proses-proses ideologisasi yang menyebabkan kita kembali menjauh dengan apakah itu yang bersifat manipulasi ideologis maupun hal-hal yang kemudian konstruksi wacana itu tanpa baik disadari atau tidak terlanjur menghegemoni keyakinan-keyakinan kita. Jadi itulah sebabnya kemudian tadi malam saya sebetulnya dengan Pak Senul berdiskusi, terminologi ini banyak dibantu oleh pemikir-pemikir post-struktural atau kembangannya dalam versi yang agak lebih ekstrim itu post-marxisme. Kenapa saya memilih pendekatan post-struktural ataupun post-marxis? Karena sekarang pemikir-pemikir yang hebat sekarang itu dia semakin spiritual, semakin mengkritik kenapa kemudian subjek semakin menjauh kepada the real, kepada Tuhan. Nah, kemudian dia memberikan strategi-strategi atau membuka cara-cara tertentu agar subjek memiliki kesadaran kembali untuk kembali kepada Tuhannya masing-masing. Jadi kita tidak mengklaim bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang benar, tetapi bisa kita refleksikan kembali bahwa sebetulnya banyak cara subjek untuk kembali dan bisa kembali kepada the real. The real itu Tuhan. Nah, pemikir post-struktural atau pemikir post-marxis tidak menyebut Tuhan. Dia menyebutnya the real. Nah, saya yang menyebutnya Tuhan. Jadi sebetulnya perjuangan hidup kita sebetulnya baik diakui atau tidak adalah perjalanan menuju the real kembali. Kapan itu dimungkinkan? Ketika nanti kita meninggal dunia. Jadi kita tuh bahkan pemikir-pemikir post-marxis pun mengkalkulasi kemungkinan bahwa sebetulnya perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju the real. Nah, kita siap-siap saja, mumpung mas-mas, mbak-mbak ini masih muda-muda, refleksi-refleksi tentang kematian itu juga perlu diingat. Nabi Muhammad bilang, apa tanda-tanda orang yang paling takwa? Orang yang setiap hari mengingat kematiannya. Nah, kira-kira itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, teman-teman mahasiswa sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita punya waktu untuk diskusi kalau berkenan. Kalau nggak berkenan saya tambah senang. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Beberapa hal yang tertulis sudah saya sampaikan. Itu yang terkait misalnya tentang spontanitas, hilangnya spontanitas kita. Spontanitas kita apa sekarang? Spontanitas kita kalau di Jawa bilang tuh spontanitas itu kalau kita kaget itu kita miso itu ngumpat. Oh, sialan kayak ya. Itu sebetulnya secara spontan itulah diri kita yang sesungguhnya. Yang spontan itu baik dalam teori Freudian maupun dalam teori-teori lain, yang spontan itu yang diri kita. Kalau kamu kaget, terkejut, setan kayak ya. Itulah diri kita. Kalau dalam bahasa agama itulah akhlak kita. Nah, itu harus diakui juga bahwa konstruksi tentang spontanitas kita yang muncul itu kalau nggak marah, misuh, ngumpat dan seterusnya. Mengkritik orang, nyalahin orang, itu aja. Itu akhlak kita. Mau nggak sih kita seperti itu terus? Nah, kita refleksikan terus-menerus supaya spontanitas
atau akhlak kita itu tidak memperlihatkan bahwa kita gampang mengumpat, gampang marah dan seterusnya. Kira-kira itu Pak Senul mohon dibantu untuk karena Pak Senul tuh Pak Aprinus anu aja kalau bisa yang lucu-lucu, aku nggak bisa ya, nggak bisa lucu saya, mohon maaf. Kira-kira itu dulu, nanti saya belum menutup untuk berterima kasih kepada teman-teman di sini karena mungkin ada 1-2 diskusi yang bisa kita bicarakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aprinus. Saya tepuk tangan untuk Pak Aprinus juga yang pertama. Saya lupa menyampaikan di awal bahwa makalah itu sudah ada beberapa ikon di sini, ada 4. Pertama adalah ikon gratis, bahwa acara ini tidak dipungut bayaran. Terus kedua adalah go green, kita memang sengaja untuk tidak menggunakan kertas. Yang ketiga dilarang makan minum, kecuali yang sudah ada kotaknya. Terus kemudian dilarang membunyikan ada dering HP, ada 4 ikon di sini. Nah, kemudian makalahnya sudah bisa diunduh di bit.ly/Kulum PBSI 2020. Nanti daftar hadir, kemudian sertifikat semuanya bisa diunduh di sana. Kerjaan modernisme ini lah, kehilangan spontanitas mestinya dibagi. Baik, kami mempersilahkan pada kawan-kawan karena Pak Aprinus mengundang kawan-kawan semua yang hadir di sini untuk berdiskusi tentang topik mitos dan modernisme ini. Ada banyak, sudah ada berbagai gagasan yang sudah diperjelas tentang topik ini. Kita bisa kembangkan lagi di dalam diskusi, mungkin bisa ditarik ke mungkin kepentingan para peserta masing-masing. Kira-kira topik-topik diskusi apa selanjutnya yang bisa ditarik ke disiplin kita masing-masing. Silakan. Untuk pertama kami mengundang 3, Profesor Jumadi, Dewi Alfianti, terus Dimas, kemudian Halimatus Sa'diyah tanpa Y, terus siapa nih? Siapa? Gio, terus Mas Yasir. Oke. Ada berapa tadi? Banyak sekali Pak Aprinus. Padahal sampai nggak lucu loh, kok aku ya. Biasanya yang lucu nggak ada yang nanya. Ini nggak lucu kok, banyak yang nanya jadi. Baik, kita mulai dulu dari yang perempuan dulu, dari mahasiswa ya. Oh, Prof, katanya tadi harus dari mahasiswa. Oh iya. Biasanya kan yang gitu. Kok nggak konsisten ya? Terima kasih saya. Padahal sengaja saya. Oh ternyata pelajaran hari ini sudah dirasuki. Saya kan mengamalkan spontanitas ya. Baik, Halimatus Sa'diyah tanpa Y. Ada mikrofon lain nggak? Cek 1, 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Halimat Sa'diyah. Saya salah seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya angkatan 2017, Bapak. Dan di sini saya sebagai calon pengajar dan pendidik Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin bertanya, Pak. Saya sangat tertarik pada salindia pertama menyajikan jika definisi dari wacana adalah sekumpulan pernyataan baik berupa berita, cerita, fiksi, nasihat maupun berupa pernyataan lainnya yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan identitas seseorang. Di sana juga dinyatakan wacana mengandung ideologi. Nah, karena kita kedatangan pembicara luar biasa pada hari ini, dirasa sangat sayang jika kita tidak menuai banyak ilmu dari Bapaknya. Saya ingin meminta pandangan Bapak berkenaan tentang, menurut Bapak, jalan pikir seperti apa yang harus saya bekalkan terhadap diri saya sebagai calon tenaga pendidik agar bisa membangun wacana yang bisa membantu dan mendidik tumbuh kembang peserta didik untuk menghadapi yang namanya bonus demografi, Pak. Nah, cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya tutup dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya geser sedikit ke Dimas. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi nama saya Nafir Anugrah Sakti Dimas Putra, angkatan dari 2017, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini dari awal saya sebenarnya bingung dengan pembahasan kita yang kalau saya lihat
Kalau saya melihat gendernya saja, aku dan mitos-mitos modernisme. Tapi setelah Bapak membahas hal ini, ternyata ini membahas yang kata aku itu yang dikaitkan dengan strukturalisme dan poststrukturalisme sesuai yang disebutkan Bapak, ya mitos-mitos seperti mitos-mitos yang muncul sekarang berdasarkan konteks dan kewacanaannya, ya kan Pak? Yang muncul sekarang seperti yang di zaman modern, ideologi, praktik sosial, nilai-nilai, kesadaran menjadi seorang yang modern. Modern juga diartikan sebagai rekonstruksi kehidupan tradisional dan disesuaikan dengan kehidupan modern dalam filsafat sejarah dan lain yang berkaitan jika kita merefleksikan dan menentukan konteks aku untuk zaman sekarang. Jadi saya menetapkan seperti itu. Dan dari awal munculnya strukturalis, kemudian munculnya lagi poststrukturalis, pasti tentunya itu alirannya itu akan terbagi-bagi semua, dan tentu semuanya itu pasti maju di aliran masing-masing. Jadi kalaupun kita mendapatkan orang yang seperti itu, orang ini ada modern, ada yang arahnya ke sini itu lebih maju, ada yang majunya ke situ, semuanya pasti dikatakan maju dengan aliran dan ideologi atau kemampuan dan arah yang dia miliki masing-masing. Jadi sebagai seorang atau masyarakat modern, Mas Dimas, poinnya apa? Jadi gini Pak, untuk pandangan Bapak sebagai orang yang modernisme, kita kan tidak gampang untuk menetapkan orang ini seperti ini, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk menanggapi orang yang seperti itu di zaman modern? Seperti itu. Oke, terima kasih udah Mas. Kita sudah nangkap pesannya ya. Nanti bisa dibahas soal kesadaran dan ketidaksadaran. Baik, Gio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Saino kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ingin memberikan masukan dulu kepada Pak Abdul Salam dalam penyampaian beliau. Saya sangat tertarik dengan tema kita pada hari ini, aku dalam mitos-mitos modernisme. Tapi yang sangat disayangkan bagi saya mohon maaf sebelumnya, masukan saya adalah saat Bapak menyampaikan materi itu ada beberapa, kalau boleh dikatakan penyakit bahasa seperti atau mungkin beberapa kali pengulangan itu saya masukkan agar kedepannya mengonsep itu spontanitas. Mengonsep agar itu Pak, supaya tidak bingung kita sebagai pendengar. Maksudnya poinnya itu supaya langsung sampai kepada kita. Itu masukan dari saya yang masih belajar ini, saya mohon maaf sebelumnya. Poinnya. Kemudian pertanyaannya saya ingin menanyakan bagaimana menghadirkan mitos ke dalam sastra, terutama puisi, karena saya sangat menyukai puisi. Saya sudah membaca buku Pak Abdul Salam yang judulnya Mantra Bumi. Di situ kan kata mantra itu terkait sekali dengan mitos. Jadi saya ingin tahu bagaimana cara menghadirkan mitos di dalam karya sastra, terutama puisi, dan bagaimana latar belakang Bapak dalam menulis buku Mantra Bumi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita 3 dulu ya Pak Pridus ya. Karena kalau kebanyakan Pak Pridus ini kelahiran 65. Jadi kalau banyak-banyak saya khawatir saya juga nggak bisa mencatat dengan baik, dan Pak Pridus juga kehilangan jawaban yang mungkin sekarang sudah mulai dipersiapkan. Silakan Pak. Makasih Mas Saino. Tak panggil Mas biar kelihatan dia merasa muda. Padahal ya sebetulnya nggak selisih-selisih banget sih sama saya. Terima kasih, pertanyaannya sangat serius dan berat. Itu jawabannya bisa sangat panjang juga. Tetapi prinsipnya tadi yang ingin saya ambil, apa sih bekal kami nanti sebagai guru untuk mengajarkan anak didik? Sebetulnya substansi apa yang perlu kita pegang secara serius untuk jangka waktu yang panjang, kira-kira gitu. Nah, tergantung. Jadi gini, kembali ke teori, maaf ya. Teori itu bukan abstrak ya. Teori itu banyak yang salah paham seolah-olah ngomong teori nggak jelas. Teori itu empirik. Teori itu berdasarkan prosesnya, kemudian proses-proses empirik disimpulkan. Nah, simpulan itu yang sebetulnya teori. Sehingga sebetulnya teori itu
berasal dari sesuatu yang empirik kemudian disimpulkan, sehingga kesimpulannya nanti mohon dicek Prof. Kesimpulan itu yang berbau teori, tapi teori itu sebetulnya basisnya empirik. Nah, tergantung nanti keperluannya, tergantung tujuan dan segala macam. Kalau dalam perspektif saya itu sebetulnya senang sama statement Nadiem ya, merdeka belajar itu, merdeka belajar. Banyak yang protes dan nggak tahu dengan konsep merdeka belajar. Kok bukan belajar untuk merdeka, tapi merdeka belajar. Betul. Kita tuh merdeka dulu, merasa merdeka dulu, baru belajar gitu loh. Jangan belajar untuk merdeka. Kapan merdekanya? Kapan merdekanya? Jadi itu sebetulnya keyakinan-keyakinan yang bisa dimobilisasi kepada anak didik untuk merasa merdeka. Merdeka memilih, merdeka belajar apa, merdeka termasuk yang paling substansial sebetulnya merdeka merasa sesama manusia yang sederajat. Nah, yang kita perjuangkan apa gitu. Kalau dalam perspektif teori-teori ilmu-ilmu sosial misalnya yang diperjuangkan dan perasaan itu adalah perasaan merdeka untuk merasa sesama manusia yang setara atau sederajat. Itu yang kita perjuangkan. Jadi merdeka dulu baru belajar. Bukan belajar untuk mendapatkan kemerdekaan, bukan belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan belajar untuk mendapatkan kekayaan. Merasa kaya dulu baru belajar. Jadi itu asumsi anu kok. Karena ada batasan-batasan atau batasan itu kalau bahasa kerennya partisi-partisi ya, yang membuat kita kemudian melihat sesuatu hidup itu seolah-olah di kotak-kotak sedemikian rupa. Padahal, nah, saya tuh Pak Sainul, jelek-jelek gini saya tuh tasawuf banget loh. Aku kita tasawuf banget. Dalam pengertian begini, saya merasa kaya, gitu loh. Aku tuh merasa kaya, aku bebas. Pak Sainul tuh bilang kemarin ngomong soal yang sifatnya ekonomi gitu, aku nggak perlu ngomong ekonomi. Kenapa? Aku kita tasawuf aku gitu. Uang itu nggak penting, bagus. Uang itu nggak penting, bagus. Aku tuh sudah cukup. Aku hidup dalam kondisi makmur, bagus. Saya hidup dalam kondisi makmur, sehingga saya punya kemerdekaan untuk berpikir gitu loh. Aku nggak terikat dengan simbol-simbol yang bersifat material. Apalagi kemudian ingin mengumpulkan uang, enggak, aku tuh sudah kaya ya. Aku nggak pernah. Saya tuh sudah hampir 7 tahun menjadi kepala pusat studi kebudayaan di Universitas Gadjah Mada. Megang duit, ngitung duit nggak pernah. Nggak tahu saya. Bahkan sekarang saya nggak tahu kantor pusat studi kebudayaan itu punya uang berapa, saya nggak tahu. Nggak tahu saya, betul-betul nggak tahu. Jadi bagi aku tuh membebaskan diri, memerdekakan diri dan supaya saya bebas berpikir gitu loh. Saya bebas menjadi manusia. Jadi bukan bertujuan untuk agar hidup bebas, enggak. Saya sudah bebas dari cengkraman simbolik ekonomi, cengkraman simbolik simbol-simbol modernitas dan seterusnya. Cengkraman simbolik itu di kitab. Jadi saya merasa hidup bebas. Nah, kalau mbaknya tadi merasa perlu memperjuangkan itu, ya itu yang kita perjuangkan gitu loh. Jadi saya nggak ragu untuk menjawab itu. Karena pada akhirnya, mohon maaf, pada akhirnya nanti kalau kita meninggal kita nggak bawa apa-apa. Kita nggak bawa apa-apa. Jadi jangan takut hidup itu. Jangan takut merasalah kaya, merasalah sukses, merasalah bahagia. Jangan bekerja untuk mendapatkan kebahagiaan. Kapan? Nggak tahu kita. Besok meninggal kok tiba capek-capek bekerja untuk mendapatkan kebahagiaan, ternyata besok meninggal. Nah, sekarang aja bahagia. Artinya nanti kalau sekarang bahagia, meninggal dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah kan enak toh. Nah, gitu loh. Jadi ini yang kadang-kadang substansi-substansi ini yang kemudian kalau saya sendiri dalam posisi-posisi tertentu di UGM tuh, di Universitas Gadjah Mada itu kan juga Prof, banyak faksi-faksi Prof. Faksi-faksi sekuler, faksi-faksi ekonomi, faksi politik, faksi. Nah, ini kalau pusat studi kebudayaan itu faksinya sebetulnya faksi deril sebetulnya.
Jadi itu sebabnya kemudian kalau kemudian ada diskusi-diskusi itu, kemudian pusat studi kebudayaan pasti suaranya sedikit berbeda. Belum tentu menang, kontestasi kok. Hidup itu kontestasi, berjuang terus-menerus dalam kebahagiaan. Jadi kira-kira itu posisi kita. Jadi menurut saya Pak, yang kedua apa? Oh, yang kedua itu apa saran pada? Oh, yang kedua itu saya juga gak menangkap. tapi keberaniannya itu sebetulnya apa? Pengamalan apa yang sudah Pak Aprinus sampaikan tentang spontanitas. Jadi dia ingin kembali ke diri, tetapi untuk sementara belum bisa direspon lah. Tapi yang mungkin yang perlu direspon itu yang nomor 3, yang Mas Gio itu. Tentang sistematika. Bagaimana menghadirkan mitos ke dalam puisi? Itu. Nanti saya kalau tapi tentang kritikan tentang sistematika ya. Oh iya. Dari mana kita tahu yang mana yang sistematis dan tidak? Nah, itu kamu punya kalkulasi seolah-olah dikonstruksi sedemikian rupa. Yang sistematis itu ini loh kita nggak ada loh aturan yang sistematis dan tidak sistematis yang mana. Jadi kalau saya lebih pada tadi Pak, untung agak dibela sama Pak Zainul. Ya kita belajar juga lah mengembalikan spontanitas. Bahwa nanti kita tidak sistematis, ya apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dari mana kita tahu yang mana sistematis dan tidak? Itu ada problematik kok. Problematik. Tetapi kalau nanti soal bagaimana memasukkan mitos di dalam diskurs apapun ada mitos. Puisi ada mitos, sastra ada mitos dan semuanya. Mitos itu ya kita kaji lah. Nah, cara mengkajinya tuh banyak caranya. Teori-teori yang mempersoalkan itu banyak. Nah, nanti salah satunya pakarnya Pak Zainul, mitos kelisangan. Mitos kelisangan. Kira-kira itu, kira-kira. Jadi Mas, saya terima kasih masukannya, tapi yang perlu dipahami, kita nggak tahu loh mana yang sistematis dan tidak sistematis. Kita nggak tahu. Jadi ya aja lah, dielaborasi terus-menerus supaya kita itu tidak berpegang pada satu sistem tertentu atau satu yang dianggap seperti benar, seperti benar. Jadi kita membebaskan itu semua. Nah, jadi saya nggak tahu nih Pak Zainul relevan atau tidak di konteks ini untuk memerdekakan diri, belajar dalam keadaan merdeka, bukan belajar untuk merdeka. Merdeka kita belajar, kira-kira itu ya. Tapi saya setuju itu. Terima kasih Pak Aprinus atas responnya. Terima kasih untuk 3 penanya dari mahasiswa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk mahasiswa ya. Selanjutnya kita pindah ke Bapak dosen. Ya, ini baru Pak dosen dari sini dulu, dari sana. Ya nanti. Oke. Silakan Prof. Terima kasih Pak Zainul, Mas Aprinus. Saya panggil Mas karena saya lebih tua Pak. Baik, saya senang sekali mendengar ceramah pagi ini ya. Kalau judul ini menurut saya aku jadi pasif ya, karena aku dalam mitos-mitos modernisme. Yang menarik itu jika aku melawan mitos. Gimana kita melawan mitos modernisme itu? Nah, itu kira-kira akan menjadi subjek yang aktif ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin salah tafsir saya. Tapi maksud Mas Aprinus kalau dari ceramahnya tadi betul itu, akan melawan mitos-mitos itu gitu. Oleh karena itu mungkin judulnya jangan aku dalam mitos ya, mungkin aku melawan mitos atau seperti apa ya. Itu satu. Yang kedua, modernisme itu katanya sudah mati loh Mas. Katanya ya, banyak teori macam-macam yang matinya modernisme gitu. Mungkin kawan-kawan juga nggak tahu itu yang disebut modernisme itu apa gitu ya.
Lalu modernisme sudah mati sekarang, kita masuk ke babak baru, katanya begitu. Tapi mungkin ini perlu penjelasan. Dan yang ketiga, sekarang itu juga mati pakar kan, matinya pakar kan. Lalu kita ke depan itu seperti apa kira-kira menurut Mas? Apakah kita masih punya ideologi, punya idealisme gitu ya? Oh sekarang ini serba instan, semuanya kan ingin cepat, semua serba ada. Kawan-kawan yang bahasa Inggris kasihan kalau ngajar Pak, kamus nggak penting lagi, semuanya nggak penting. Untuk perkembangan ke depan matinya pakar itu yang kesannya. Setiap pagi saya dikibuli Pak, kalau ingin gulanya itu turun, ini loh anunya gitu. Dan itu sekarang pakar kan gitu. Lalu kita akan hidup kemana itu? Abad yang seperti apa? Mungkin Mas Pianus bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bro Jumadi. Selanjutnya Pak Yasir dari STKIP PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Zainul. Perkenalkan kembali, nama saya Yasir Fahmi Mubarak dari pengajar di STKIP PGRI Banjarmasin. Tadi Pak Aprinus beberapa kali menyampaikan tentang kontestasi ya. Sekarang lembaga pendidikan sering membuat jargon dan sebutlah visi ya, antara menciptakan sumber daya manusia atau lulusannya yang religius, kemudian ada juga yang menciptakan yang saya memakai istilah modern ini tadi. Nah, apakah dua-duanya itu kita religius dan modern ini sebenarnya hanya kata Bapak tadi mitos saja? Apakah ada standarisasi sebenarnya yang mana sih sebenarnya orang-orang atau manusia yang modern ini sebenarnya, atau kembali lagi kita manusia yang katakanlah tadi religius, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Yasir. Selanjutnya Ibu Dewi ya, kalau tidak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini sudah siang, dan selamat datang Pak Aprinus. Yang ini sering sekali, tidak sering sih, beberapa kali ini selalu dibicarakan Pak Zainul karena akan menjadi narasumber kami. Menarik sekali, saya awalnya terus terang ketika Pak Zainul mengatakan ini loh Bu Dewi judul terakhir kita yang akan kita sepakati jadi judul kuliah umum, saya tidak paham. Aku dengan mitos modernisme tidak paham, dan tidak paham juga sampai Bapak itu memberikan kuliah umum tadi, baru saya paham. Karena memang tidak ada penjelasan, tidak ada pengantar yang cukup bisa memberikan penjelasan. Nah, hal yang ingin saya bicarakan terkait dengan itu adalah tadi yang Bapak mengatakan bahwa sebenarnya secara substantif kita berada dalam kita bukan masyarakat religius secara substantif, tapi adalah masyarakat kapitalisme modernisme. Nah, bagaimana menurut Bapak? Saya pribadi melihat ada banyak sekali orang yang memulai gelombang untuk melepaskan diri dari mitos-mitos modernisme ini. Komunitas hijrah misalnya sekarang ini sepertinya sedang mulai pasang, kita melihat, dan saya melihat beberapa teman saya yang dulu sangat profan, sekarang sangat ketuhanan sekali gitu, sangat ya seperti itulah. Jadi gelombang pasang penolakan atau ingin melepaskan diri dari modernitas itu saya pikir sudah mengalir di Indonesia. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Yang kedua terkait tarik menarik antara profan dan ketuhanan, keduniawian dan ketuhanan. Karena saya melihatnya, saya pribadi, ketika kita begitu memasuki
propanitas atau keduniaan, kita disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, kita memakai parameter modernisme dan kita menggunakan dan kita mengamini mitos-mitos modernisme, kita seakan-akan dijauhkan dari Tuhan, dari the real tadi. Nah, tapi kalau kita ingin mendekati the realnya itu, kita seakan-akan tidak merasa nyaman lagi dengan kehidupan yang dengan semua mitos modernisme ini. Nah, itu kan fatalis ya Pak, antara kita mau melepaskan diri dari modernisme dan memeluk ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita, atau kita tetap menjadi manusia modern, tapi tidak kehilangan religiusitas itu sulit, minta ampun, sulit sekali karena tarikan itu terlalu kuat. Jadi bagaimana titik ideal yang bisa kita tempati, di mana kita tidak kehilangan identitas kita sebagai manusia modern yang memang kita perlukan untuk hidup. Karena kalau kita terlalu menarik diri, saya menemui beberapa orang yang terlalu menarik diri, dia malah jadi orang asing gitu dalam kehidupannya, asing sekali. Dia tidak dapat teman, atau dia sering ide-ide yang ditolak gitu, ide-ide ketuhanan, ide-ide untuk mencoba menarik orang lain pada detail itu. Nah, saya mau meminta jawabannya itu karena sulit sekali berada di posisi ideal antara profan dan religius. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sudah ditangkap dengan baik ya, Pak Brunus ya, tiga-tiganya ya. Yang pertama dari Prof. Jum ada 3. Masih ingat kan? Masih ingat, silakan. Masih ingat. Matur nuwun Pak Senul. Jadi ini diskusi kita bagus ya. Saya senang sekali dengan komen, komentar dan seterusnya. Dari Prof. Jum dulu. Yang pertama kemudian ada namanya juga wacana ya Prof. Matinya modernitas, kemudian masuk ke postmodernitas. Tapi kenyataannya kita di tatanan wacana mungkin ada kontestasi untuk mengatakan modernitas sudah mati. Tapi enggak juga, kan gitu toh. Oh, kita juga menyadari sama-sama bahwa kita hidup di dalam alam modern. Jadi bahwa ada diskurs tertentu bahwa kita memasuki satu situasi postmodern mungkin saja gitu. Jadi ya kontestasi lah. Pendapat-pendapat semuanya boleh disebarluaskan, tinggal nanti subjek-subjek tertentu mana yang paling pas menurut yang dia yakini sebagai yang mendekati, bukan yang benar loh ya, yang mendekati hal yang dianggap benar oleh subjek tertentu gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga menyatakan orang bahwa enggak, modernitas masih cukup total di Indonesia. Enggak bisa juga menyalahkannya. Jadi begitu fleksibelnya persaingan-persaingan dan keyakinan-keyakinan yang kemudian apakah kemudian hal tadi dianggap sebagai mendekati kebenaran yang dia percaya atau tidak. Jadi itu kita relatif sekali. Kemudian apakah kemudian matinya pakar itu juga ada begitu banyak sebutan dengan era disrupsi, matinya pakar, milenial dan segala macam. Itu nanti semuanya terseleksi dengan sendirinya jadi tekanan saya pada subjek, Prof, aku itu ya. Jadi ada proses-proses seleksi ketika wacana-wacana tadi bertebaran, kemudian seseorang mengeksekusi, subjek tertentu mengeksekusi mana yang dia anggap paling mendekati kebenaran. Jadi kalau pusat peredaran dunia itu sebetulnya akhirnya ujung-ujungnya ada di dalam subjek tertentu. Nah, subjek itu bisa subjek dalam pengertian S-nya besar yang kemudian dia mengeksplorasi the realnya, tetapi bisa juga subjek-subjek dengan S kecil. Real kecil kita itu the real dengan real dengan R kecil sebetulnya. Dan R kita itu, real kecil itu untuk berproses terus-menerus menuju the real, menuju Tuhan. Jadi saya cuma ingin membayangkan ada proses-proses tertentu
membawa kesadaran kembali posisi kemanusiaan kita itu sebetulnya di mana sih, di tengah samudra persaingan kontestasi, persaingan wacana. Jadi nun sewu kalau pendekatan saya agak post struktural ya. Jadi bahwa wacana lah sebetulnya yang bersaing dan mengkonstruksi subjek-subjek tertentu. Dan kita tidak bisa kemudian menang-menangan untuk memaksakan wacana-wacana tertentu. Nah, kalau kita mulai memaksakan wacana-wacana tertentu, nah kemudian terjadi kekerasan. Nah, kekerasan baik di tataran simbolik maupun di tataran fisik-fisik tertentu. Begitu banyak kemudian kelompok-kelompok yang punya peluang untuk melakukan ekstremisasi itu agama. Jadi di Indonesia itu mayoritas agama Islam. Jadi kalau Islam ada proses-proses ekstremisasi ya kemudian Islam. Tapi saya selalu mengatakan di semua negara agama berpeluang untuk menjadi ekstrim. Di Amerika Serikat yang ekstrim adalah agama Kristen. Di India yang ekstrim adalah agama Hindu. Di Indonesia karena mayoritas Islam ya yang ekstrim adalah agama Islam. Jadi ekstremisasi itu biasa di setiap agama. Bukan Islam tok yang punya peluang untuk mendapatkan ekstremisasi tertentu. Semua agama berpeluang. Jadi itu proses-proses ideologisasi yang menutupi kebenaran yang berbeda. Jadi apakah kira-kira, nah ini Prof, ini agenda kita bersama sebetulnya. Terus dalam konstruksi kontestasi wacana tadi, ketika kemudian ada orang yang mengatakan modernitas mati, pakar mati, muncul generasi milenial dengan generasi X, Y, Z segala macam. Kemudian dunia seperti apa ke depan yang bisa kita bayangkan? Nah, kalau orang-orang tua seperti saya itu kan pinginnya kan semakin mendekatkan proses-proses kemapanan untuk mengajak bersama-sama, mari kita berjalan bersama-sama menuju Tuhan, menuju the real. Entah bagaimana caranya, tapi generasi Z nggak tahu kita, karena yang menjalani hidupnya mereka yang generasi Z yang kira-kira mungkin umurnya 15 tahun ke bawah ya. Kalau 15 sampai 20 mungkin generasi Y. Kalau 20 sampai 25 generasi X. Jadi dia punya konstruksi-konstruksi wacana tentang ekspektasi-ekspektasi tentang masa depan. Jadi kalau kita kan misalnya cuma mengingatkan, yang menggodong, tapi yang menjalani kehidupan kan mereka sendiri. Jadi dan hari ini akan terjadi kontestasi. Iya juga ya. Kira-kira saya dengan posisi historis saya sebagai generasi Y di mana ini ke depan? Apa ekspektasinya? Ekspektasinya apakah kekuatan modernitas masih terus jalan atau ada kekuatan-kekuatan lain yang diyakininya sebagai satu proses kebaruan. Nah, kita cuma mengingatkan modernitas itu, nah masuk ke pertanyaan kedua. Standarnya sebetulnya ketika kemudian orang memisahkan ketika sesuatu yang dianggap tidak rasional dan tidak empirik, itu standarnya tadinya itu rasionalitas dan empirisitas, dia mengeluarkan sesuatu yang tidak rasional dan tidak empirik. Jadi yang hukum positif, yang substansi yang paling penting dari modernitas adalah klaim dia tentang hal-hal yang dianggap positif, rasional, empirik, objektif, universalitas, klaim-klaim dia begitu. Jadi dia mengeluarkan hal-hal yang di luar itu, tidak diikut sertakan sebagai kalkulasi pemikiran. Jadi indikatornya sebetulnya itu. Sejauh kita masih berpikir empirik, objektif, rasional, itulah jualan modernitas. Nah kemudian kemana Tuhan? Nah itu pemisahannya di situ. Tuhan ya begitu sesuatu yang empirik, begitu sesuatu tidak bisa dirasionalkan di empirik, dia dikeluarkan, tidak diakui lagi. Makanya kemudian dikenal dengan sesuatu yang dianggap sekuler. Sekuler itu tidak memperhitungkan keberadaan Tuhan, hanya memperhitungkan hal-hal yang empirik, yang objektif, yang rasional. Nah, jadi indikator-indikator modernitas itu sebetulnya. Nah, kurikulum kita, pendidikan kita semuanya masih berpegang pada hal-hal itu. Kita nggak tidak diajari hal-hal yang di luar ilmu-ilmu positif. Nggak diajari kita. Nah, kecuali kemudian,
kembali ke pertanyaan 3 Ibu, matur nuwun Bu, terima kasih, ini bagus sekali, saya jadi ingat. Kemudian orang melawan, ada satu periode ketika kemudian orang melawan modernitas yang substansinya pada realisme itu, muncullah kalau pemikiran itu namanya realisme magis itu Bu. Realisme magis itu sebetulnya perlawanan orang yang membawa magisme untuk mengkontestasikan dengan realisme. Muncullah kalau di dalam karya sastra itu namanya realisme magis. Realisme magis adalah kan gitu toh, upaya-upaya untuk mencampur baurkan, mengkomposisikan dalam cara yang berbeda-beda antara realisme dan magisme. Magisme itu sebetulnya substansi yang tidak positif. Nah, itu muncul. Jadi sekarang, jadi bagaimana sebetulnya hidup yang ideal tadi Ibu misalnya? Kalau di dalam karya sastra sebetulnya sekarang dia mewacanakan apa yang disebut kemudian dengan realisme magis itu. Realisme magis adalah magisme melawan awalnya melawan realisme. Realisme itu substansi modernitas sebetulnya. Jadi kita perlu supaya meletakkan satu komposisi yang seimbang antara magisme itu supranatural, hantu, Tuhan, semuanya ada di dalam magisme. Nah, dengan realisme. Yang realisme tadi yang modernitas tadi, rasional, empirik, objektif gitu ya. Jadi pinter-pinter kita secara subjektif meletakkan di dalam diri kita, kalau di dalam karya sastra yang dicontohkan tadi itu realisme magis itu. Di Indonesia sudah banyak pemuda-pemuda dan itu mengejutkan Prof. Itu yang Faisal Odang itu Prof. Faisal Odang namanya, sastrawan yang memenangkan sayembara novel di umur 23 tahun. Novel dia yang terkenal itu yang memenangkan itu Dari Puya ke Puya itu. Iya, Dari Puya ke Puya. Iya ya, Dari Puya ke Puya. Faisal Odang itu dia menang waktu lomba novel itu umur 23 mungkin. Kalau enggak mungkin 21 ya. Dia masih kuliah semester 5 semester 6 di Universitas Hasanuddin. Dan itu anak muda, kalau jatuhnya dia ke generasi milenial itu, generasi X atau generasi Y. Dan dia sudah dengan kemampuan dia mengelaborasi dan mencampur baurkan hal-hal yang magisme dan realisme. Muncullah kemudian novel dia Dari Puya ke Puya. Itu novel bagus, novel sangat bagus. Jadi itu anak muda loh yang nulis, yang disebut dengan generasi milenial. Jadi saya kira Faisal, saya harus menyebut namanya. Terus generasi di atas itu yang juga realisme bagus itu, realisme magis itu Eka Kurniawan. Eka Kurniawan misalnya novelnya apa saja ya? Kalau ada yang bisa mengingat novel Eka Kurniawan 3, nanti mau dikasih Senul buku. Nah, saya juga bisa kasih buku Prof. Siapa? Eka Kurniawan. 3 novelnya. Saya hitung Pak. Nanti kalau dia nggak dihitung ngebros dia. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa lah. Nggak dapat buku. Nggak dapat buku. Eka Kurniawan itu anak muda loh. Ya umur ya di bawah saya, mungkin seusia Mas Ainul ya. Cantik itu luka. Apalagi seperti dendam harus dibalas dengan tuntas. Itu sudah diterjemahkan ke mungkin hampir 30 bahasa. Anak muda yang mendunia itu salah satunya Eka Kurniawan. Dan itu realisme magis. Dia mengkomposisikan sedemikian rupa antara magisme dan realisme. Nah, tinggal kemudian kalau dalam kajian-kajian akademik itu untuk membuktikan komposisinya yang mana ini lebih kuat magismenya atau lebih kuat realismenya. Ternyata untuk orang Indonesia, Mbak, Bu ya, Bu siapa tadi? Bu Dewi. Ternyata menurut riset-riset di tapi tesis ya, beberapa novel di Indonesia itu kadar magisme kita masih cukup terpelihara. Jadi sebetulnya secara subjek orang Indonesia itu magismenya masih terpelihara, sehingga ketika kemudian ada realisme yang sehari-hari dia hadapi, kemudian
direpresentasikan ke dalam novel itu kadar magismenya masih cukup dominan. Jadi itu yang terjadi. Kira-kira jadi saya pertanyaan Ibu Dewi itu mengingatkan saya bahwa di dalam karya sastra ternyata problem tentang posisi-posisi yang dianggap ideal untuk agar tidak terlihat aneh dalam kehidupan sehari-hari ya, itu karya sastra sudah mencoba mengkomposisikannya dalam cara-cara yang cerdas, saya kira-kira itu. Terima kasih Pak Abrinus, dan ini informasi yang bagus bagi mahasiswa saya yang semester ini kesulitan mencari judul skripsi. Jadi boleh ketemu ya. Mungkin penjelasan Pak Abrinus tidak bisa langsung dipahami dengan cepat, tapi nanti di link ini silahkan lagi diikuti kuliahnya. Karena kuliah hari ini direkam dengan teknologi yang canggih, teknologi modern. Jadi nanti bisa diunduh dengan bebas, dipelajari lagi untuk ditelusuri lebih jauh sumber-sumber pustaka apa yang harus dibaca. Ya. Baik, sudah 6 penanya, tetapi kita masih punya waktu 10 menit lagi sampai pukul 11 ya Bu Dewi ya. Sebetulnya ketuanya Bu Dewi. Jadi sampai pukul 11 kita punya 10 menit, saya berikan waktu kepada yang masih ingin bertanya. Ya, Bu Novia Winda dari STK IPP GRI 1, Bayu Prasetya dari mahasiswa. Saya persilahkan mahasiswa dulu karena Pak Abrinus membukanya untuk mahasiswa. Keren. Sudah Silakan langsung dipraktekkan sama Pak Sainul. 10 menit, kita manfaatkan 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bayu Prasetya, mahasiswa PBSI angkatan 2017 dari kelas 2018, maaf. Dari kelas A2. Saya tertarik dengan statement Bapak tadi di awal tentang kesejatian diri, Pak. Jadi sebenarnya ketika kita tidak bisa menemukan kesejatian diri kita, apa dampak negatif dari hal tersebut? Tadi kan banyak hal-hal yang menghambat untuk kita menemukan kesejatian diri. Nah, ketika kita tidak dapat menemukan kesejatian diri kita itu, apakah ada dampak negatifnya? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bayu. Selanjutnya tolong mikrofonnya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya angkatan 2007. Lulusnya apa? Menarik sekali ketika kita bicara tentang mitos dan modern. Ketika kita melihat itu mungkin ada dua sisi yang berbeda, seperti dua sisi mata uang. Ketika bicara mitos akan kembali ke masa lampau. Tapi ketika kita bicara modern, kita akan bicara globalisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah mitos ini bergantung pada kurun waktu? Misalnya di suatu tempat, kalau zaman dulu di Kabupaten Banjar misalnya, orang jalan menggunakan kaki di atas air itu biasa ketika itu. Tapi mungkin ketika sekarang itu dianggap mitos. Apakah mitos akan bergantung pada zamannya? Nah, itu yang saya tanyakan. Kemudian itu saja dulu. Terima kasih. Soalnya 10 menit saja ya Bu Novia ya. Nanti kemudiannya nanti bisa WA saya. Nanti saya sampaikan. Mikrofon yang mana ini? Mikrofon yang mana itu? Oh iya. Silakan, Pak Abrinus bisa ditangkap ya. Silakan. Soal apakah kemudian kalau kita dan kita akan gagal, kita akan selalu gagal menemukan kesejatian diri. Selalu titik pertemuan kita itu kalau kita nanti meninggal dan kita nggak tahu apakah kita bertemu atau tidak. Tapi persoalannya ada nggak efek-efek negatif
kalau kita gagal? Sebetulnya cara menjawabnya gini, bahwa kemudian modernitas itu memacu kita untuk berkompetisi, itu loh, berkompetisi untuk sukses, berkompetisi untuk kaya, berkompetisi untuk yang paling maju. Nah, ekses dari kompetisi tadi yang bisa nanti ada situasi yang negatif. Kita ngikut teman, kita nggak mau kalah, kemudian kalau kalah kita marah, kemudian untuk mendapatkan kesuksesan dengan nilai-nilai tinggi kita nyontek, kita nyogok, nah itu loh. Jadi ekses kompetitifnya itu yang menurut saya bisa menimbulkan hal-hal yang dalam tanda petik yang mungkin negatif. Jadi kalau Anda mulai berlomba-lomba sebetulnya nggak apa-apa. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, kan begitu ya. Astagfirul khairat itu. Berlomba-lomba nggak apa-apa menuju kebaikan. Tetapi kompetisi itu tidak berlomba-lomba. Kompetisi itu tanding. Nah, itu bedanya. Kalau berlomba-lomba itu kamu menuju sesuatu itu kamu tidak berhadapan dengan musuhmu. Menuju itu lomba, lari itu lomba. Tapi kalau main voli itu tanding. Kamu berhadapan. Main sepak bola itu tanding. Makanya kompetisi menjadi tinggi dan konflik terbuka. Jadi asumsi pertama secara teori dalam tanda petik ya. Jangan khawatir, teori itu tidak daki-daki. Teori itu empirik, Mas. Kita akan gagal. Kalau kamu sukses menemukan dirimu, itu kamu menjadi subjek radikal. Jadi di dalam ilmu sosial ngomong radikal itu biasa. Subjek radikal, bukan radikal dalam pengertian agama yang radikal ya. Justru di dalam ilmu sosial, subjek yang berhasil menemukan dirinya adalah subjek radikal. Subjek radikal itu maksudnya otentik. Nah, kita akan mengalami kesulitan menjadi subjek yang otentik atau subjek radikal. Jadi eksesnya itu loh, menjadi manusia modern terkondisi untuk bertanding. Kompetisi itu tanding untuk paling menang, paling hebat, paling sukses dan kemudian ditempuh dengan cara yang mungkin tidak cukup baik ya. Nyontek. Jadi nyontek itu ekses ya. Ngikut temannya, menipu, nah itu negatifnya di situ mungkin. Jadi terserah itu, hidup adalah pilihan. Terserah Anda. Jadi orang kamu harus begini, harus begini. Enggak lah. Apa otoritas saya untuk mengharus-haruskan Anda? Hidup ini bebas kok, kan gitu. Jadi bebas untuk menuju kebaikan. Jadi berpikir bebas juga penting. Hidup ini bebas maksudnya berpikir bebas. Bahwa ketika kamu mengeksekusi sesuatu dan secara sosial dianggap di luar aturan normatif, ya risikonya kamu ditangkap polisi. Ya, silahkan pilih. Jadi silahkan pilih. Jadi itu. Kalau kemudian apakah ada satu rezim diskursif? Kita ngomong rezim itu biasa ya, rezim diskursif. Kalau bahasa kerennya itu rezim diskursif, Mbak. Apakah rezim diskursif menciptakan ekspektasi atau peluang harapan-harapan yang berbeda atau cita-cita yang berbeda? Iya. Dulu tahun abad 19 itu cita-cita orang yang tinggi itu menjadi nahoda. Wah, kalau menjadi nahoda itu keren banget. Karena nahoda bisa keliling dunia. Itu makanya kemudian ada kitab-kitab nahoda apa gitu. Kemudian zaman berganti, cita-cita orang kalau generasi saya itu tahun 70-an 80-an tuh melihat pesawat terbang itu, kok hebat sekali. Kemudian cita-citanya menjadi pilot. Nggak nahoda lagi, pilot. Ada satu situasi kemudian mungkin konstruksi orde baru yang namanya kesuksesan itu menjadi dokter atau insinyur. Itu masih ada sekarang itu. Sekarang cita-citanya YouTuber, blogger. Dan teman saya menjadi YouTuber, blogger dan segala macam itu penghasilannya 3 orang. 3 orang itu dengan kolaborasi teknik tertentu satu hari, dan itu sampai seperti nggak masuk akal. Satu hari 90 juta rupiah. Satu hari. Berarti sebulan berapa itu penghasilannya? 2,7 M. Wah, sekarang hidupnya
nyelap selebriti barang-barangnya semuanya. Tapi kan ya itulah bahwa menjadi YouTuber punya kemampuan tersendiri juga ya, punya keahlian menjadi YouTuber, mencari celah-celah supaya kemudian YouTube kita dibuka jutaan orang. Itu kan wah, perlu pemikiran yang kreatif, perlu kebebasan untuk menemukan celah-celah di mana orang masih punya ketertarikan tertentu. Harganya di situ harganya. Saya tidak tahu kemudian ada nggak celah-celah kreativitas tertentu untuk supaya madihin sengaja aku plesetkan supaya kalau nggak gitu nggak lucu nanti. Kalau saya dipaksa Pak Saiful menjadi lucu. Apa tadi? Madihin. Ada nggak sih celah-celah tertentu untuk dibuka kembali, dijadikan YouTube di YouTube kan, kemudian orang tertarik misalnya. Madihin. Yang mana gitu loh. Kreativitas atau kalau tadi saya senang sekali ada spontanitas tertentu, tapi spontanitas itu lama-lama menjadi, kalau diformulaikan atau diteruskan disistematikan menjadi tidak spontan lagi. Ada nggak sih spontanitas yang menjadi celah-celah tertentu dengan durasi 2 menit saja? Kenapa? Stamina kita untuk YouTube itu sebetulnya maksimal 3 menit. Lebih dari 5 menit kita nggak mau lihat lagi. 2 menit, 3 menit ditonton jutaan orang dengan mekanisme seperti apa, ketika kemudian ditonton jutaan orang, uang masuk. Aku nggak tahu, mungkin Pak Sainul yang bisa menjelaskan. Gimana sih mekanismenya? Semakin banyak ditonton orang, kemudian ada uang yang masuk ke rekening kita. Nah itu aku nggak tahu kalau itu. Nah, jadi kalau ada yang tahu, tolong disama. Mari berlomba-lomba dalam kreativitas tertentu, dalam spontanitas tertentu. Jadi kita itu, saya mohon maaf Prof, masih punya masih mempertahankan pendapat bahwa secara kultural kita kehilangan spontanitas, kehilangan singularitas, kehilangan kepribadian. Jadi ini yang mau saya garis bawahi karena waktu kita juga sudah habis, dan mohon maaf kalau jadi kita itu sekarang sedang berjuang lagi untuk mendapatkan spontanitas. Tadi Mas Ainul tadi malam mengingatkan kepada saya, sebetulnya kelisanan itu sebetulnya mencoba mengelaborasi, mereproduksi kembali kelisanan spontanitas. Nah, saya tidak tahu metodologi apa yang kemudian dengan kurikulum kelisanan tadi mahasiswa mendapatkan kembali spontanitasnya. Jadi itu yang perlu dipikirkan, saya kira. Matur nuwun Mas Ainul, matur nuwun Bapak Ibu sekalian, saya diberi kesempatan di sini untuk menyampaikan hal-hal tertentu. Sebetulnya substansi yang ingin saya sampaikan, kalau boleh cuma dalam satu kalimat gitu, mari kita menjadi makhluk spiritual kembali. Jadi itu yang kita bisa pertahankan. Dalam posisi itu kita bisa menjadi merdeka, bebas, bahagia. Kira-kira itu. Matur nuwun Mas Ainul juga.